Jangan pernah bilang dengan supir taksi, "Kalau kamu buru-buru." Melihat supir ini, Lauren mengeluarkan seikat uang. Membayar uang ini untuk membunuh siapa? Dia hanya punya satu permintaan. Harus sampai bandara dalam 20 menit. 20 menit masih punya waktu, habiskan sandwichnya. Naiklah. Lauren masih tidak tahu. Dia naik ke mobil spesial. Supir hanya menekan tombol. Taksi ini berubah menjadi mobil sport. Ayo, mulai. Lauren hampir terjatuh. Mobilnya terbang sepanjang jalan. Tetapi supir masih merasa kurang cepat. "Tolong kencangkan sabuk pengamanmu, aku akan pindah ke gigi 3. Akibatnya, kecepatan mobil sangat cepat. Orang jalanan pun terkejut. Ya Tuhan, ini 298 km per jam. Polisi segera menelepon markas. "Hentikan mobil itu." Diterima. Tetapi polisi jalanan pun tidak dapat mengejarnya. Supir menekan tombol. Keluar 6 knalpot, menyemburkan api. Ternyata itu adalah akselerasi nitrogen legendaris. Mobil ini sangat cepat. Lauren melihat keluar jendela. Sangat sulit dipercaya. Tunggu, bukankah ini rel berkecepatan tinggi? Cantik bukan? Jika bisa lebih cepat lagi lebih baik. Oh Tuhan, sangat cepat. Bandara pun tiba. Rem mendadak. Misi terselesaikan dengan sempurna. 19 menit 32 detik. Dan jantung Lauren masih berdetak kuat. Pengemudi yang membawa taksi bagaikan roket ini, namanya Daniel. Lauren yang sebagai penumpang saja hampir saja muntah. Tetapi di rumah, Daniel dimarahi terus oleh pacarnya Lily. Tengah malam tidak tidur, malah datang memperbaiki mobil. Pacarnya memarahinya. Pacarnya mulai mengungkit masalah lalu. Daniel masih belum sempat mengerti. Lily sudah membawa barangnya dan pergi, membuat Daniel bingung. Keesokan pagi, dia di rumah, menemukan alat tes kehamilan. 2 garis merah. Dia baru sadar, dengan cepat mengendarai mobilnya mencari Lily. Karena kecepatannya yang terlalu tinggi, malah membalikkan sebuah mobil di jalan. Sampai di rumah pacarnya, Daniel dengan sopannya, berubah menjadi supir pribadi Lily. Dia kembali lagi, mengendarai dengan lambat. Dan jika pacarnya berteriak sedikit, dia langsung gugup. Takut pacarnya terjadi sesuatu. Saat pacarnya sudah turun, dia baru memakai sabuk keselamatan. Mengantar mertua ke tempat tujuan tepat waktu. Geng perampok ini terlalu sombong. Dikarenakan mereka Emilian sangat sibuk. Sudah 8 bulan, tidak pernah tidur dengan tenang. Tidak ada yang baik sama sekali. Keluar kerja pun salah pintu. Setelah menangkap tersangka, ternyata itu kapten. Yang lebih keterlaluan adalah istrinya hamil 8 bulan. Dia baru tahu. Dan di sisi kapten juga ada seorang wanita. Gara-gara perampok datang kemari, dia mengaku sebagai reporter, ingin melakukan wawancara tentang perampok. Jadi kapten ingin mengekspresikan dirinya di depan reporter wanita ini, berpura-pura. Tetapi dia tidak tahu, di meja kantornya, tidak tahu kapan, terletak sebuah hadiah Natal. Ketika dia membukanya, ternyata itu adalah buku perang dari para perampok. Mereka tidak hanya melepaskan kata-kata kasar, dan juga memberitahu kapten waktu dan tempat bertemu di pintu Europa Bank. Kapten mengatur semuanya, memblokir satu-satunya jalan keluar bank. Setelah dia selesai bicara, kecuali mereka ingin melewati saya. Detik berikutnya terjadi tragedi. Mobil perampok sangat keras. Jika ada mobil yang menghalangi jalan, langsung tabrak. Jika ada dinding yang menghalangi, langsung tabrak juga. Ataupun melewati rumah, juga tidak masalah. Kapten dan rombongannya mengejarnya. Akhirnya jatuh ke kolam. Perampok yang begitu sombong, yang membuat Emilian tiap hari sibuk. Tetapi saat melihat sahabatnya Daniel, dia tetap bersemangat. "Hei Daniel, penolongku datang." Memberitahu kabar kehamilan istrinya. Ternyata, Daniel juga bilang, dia juga akan menjadi ayah nanti. Keduanya sangat senang. Di saat ini, Emilian melihat seorang Santa Claus yang mengendarai sepeda motor. Terlalu mencurigakan. Mereka langsung mengejarnya. Kejar sampai sebuah pabrik lama. Emilian turun melihat. Benar yang ditebaknya. Ini adalah benteng para perampok. Dia ingin mencari tahu berapa banyak orang di dalam. Tetapi tanpa sengaja, Emilian ditangkap di dalam pabrik.
Dia melihat reporter wanita kemarin. Ternyata dia adalah bos para perampok. Mendekati kapten, hanya untuk mendapatkan informasi. Dia bertanya pada Emily, penempatan mereka berikutnya. Emilian tidak memberitahu. Wanita itu menyiksanya, membuat Emilian berteriak minta tolong. Dan di kapten sini, sudah mendapat pelajaran kemarin, dan sudah mempersiapkan tank dan bazooka untuk menghalangi mobil itu. Tetapi reporter wanita yang kembali pada kapten, sudah memberitahu bawahannya, para perampok, memakai sepatu roda, melarikan diri. Emilian sangat gugup, karena sebelum reporter wanita itu pergi, meninggalkan hadiah besar untuknya. Jika waktunya tiba, dia akan dihancurkan menjadi daging cincang. Tetapi di detik terakhir, Daniel tiba dengan tepat waktu. Menyelamatkan Emilian. Menurut jejak tempat kejadian, dan petunjuk yang diberikan oleh Emilian, Daniel menilai, para perampok melarikan diri ke tempat ski. Mereka mau menangkap wanita itu. Akhirnya, berangkat. Kali ini, mobil Daniel sangat cepat. Dalam sekejap, mereka sampai ke tempat ski. Tetapi masalah datang. Namun, Daniel tidak panik sama sekali. Dia menekan tombol. Taksi berubah menjadi roda dalam salju. Emilian sama sekali tidak terpikir bahwa taksi ini juga bisa berjalan di atas salju. Sangat cepat, mereka menemukan tempat persembunyian reporter wanita. Tetapi di saat ini, dia telah memakai peralatan ski, bersiap untuk turun. Daniel mengemudi di belakang. Pengejaran salju yang mengasyikkan sudah dimulai. Selama pengejaran, Daniel juga mendapat juara ski. Tetapi reporter wanita itu lebih cepat duluan sampai ke tempatnya. Di sekitar sangat sepi. Kelompok perampok yang sombong selama setahun akhirnya tertangkap. Ternyata, kapten sudah menyuruh orang bersiap di sana. Dan dia sendiri, karena kesalahan operasional, terjatuh ke dalam lubang es. Emilian baru saja mau menolong. Telepon berdering. Keluarga atau atasan, tidak perlu dipikirkan lagi. Daniel membawa Emilian dengan cepat ke rumah sakit. Ketika kapten diselamatkan, telah beku menjadi patung es. Judul film ini adalah Taksi 3.